Betul ya? Ini ya, betul ya? Kita disuruh menguji hasilnya berapa nih. Maka kita udah belajar sifat-sifat transpose matriks kan. Yang mau coba nomor 1 siapa? Ada nggak? Mau jawab nomor 1. Hasilnya apa sih? Kalau matriks A yang sudah ditranspos lagi. Buka catatan yang sifat transpose matriksnya. Tetap sama kan? Tetap sama dengan? Maksudnya angkanya tetap sama kan, ditranspos 2 kali. Jadi ini hasilnya A juga. Ya? Iya Pak. Oke. Berarti hasilnya 4612. Lalu yang nomor 2. Tetap sama, Kak. B juga. Iya. Oke. 40 min 21. Good. Yang ketiga? Yang ketiga? Ada yang dapat jawabannya? Yang dapat nggak nomor 3? A plus B ditranspos. Hasilnya ditranspos. A ditambah B dulu baru ditranspos. Hasilnya berapa? 8 min 3, 6 sama 1 Pak. Oke, cek yuk. A tambah B-nya berarti kan 8, 6, ini 1, 3. Oke. Benar nggak? 4 tambah 4 kan 8. 6 tambah 0 kan 6. Ya. 1 tambah min 2 kan min 1 ya. Oke, 2 tambah 1, 3. Oke, berarti ini tinggal ditranspos kan? Berarti 8, 6, min 1, 3 gini. 8 min 1, 6, 3. Benar nggak? Sama nggak, Mos? Benar Kak? Iya, A tambah B-nya dulu kan, baru ditranspos. Oke. Lanjut, yang nomor 4. A kali B ditranspos hasilnya. Asli udah ngerjain belum, Es? Udah, Kak. Udah. Nomor 4 jawabannya berapa? Empat nol enam dua. 4062. Hasil perkaliannya berapa? Nomor 4 ya berarti ya. A kali B. A kali B-nya dulu kan. 4 kali 4. 4612 kali 40 min 2 1. Berarti 4 kali 4 ditambah 6 kali min 2 ya. Lalu ini 1 kali 4 ditambah 2 kali min 2. Terus ini 4 kali 0 ditambah 6 kali 1. Oke. Lalu yang ini 1 kali 0 ditambah 2 kali 1. Oke. Kita cek hasil perkaliannya dulu ya.
Berarti kan ini 16 ditambah 6 kali min 2 kan min 12 ya. Berarti 16 dikurang 12, ini 4 dikurang 4, ini 0 ditambah 6, ini 0 ditambah 2. Jadi kan ini hasilnya 16 kurang 12, 4. 4 kurang 4, 0. Ini 6, ini 2. Nah, ini ditranspos kan? Hasilnya jadi 4062 ya. Sama nggak, Es? Sama nggak? Lagi di planet mana tuh, Es? Ya, Lagi di planet mana, Esli? Lagi di planet mana sekarang? Kapan berangkatnya tiba-tiba udah ada di atas planet Mars itu? bener Pak. Oke. Yang nomor 5, siapa yang udah dapat? Yang nomor 5 sekarang, coba. A kali C-nya dulu, berapa, baru nanti ditranspos. A kali C-nya berapa tuh? 4 udah tadi ya. Oke, yang ini kapan hapus ya? Dicatat ya. Hasil A kali C-nya berapa tuh? Berarti A-nya kan tetap ya, yang sebelah kanannya ke bandar hapus ini ya. A-nya kan tetap gini perkaliannya kan. Ke bandar ganti dengan yang punya C. Berarti 4 kali 3 ditambah 6 kali min 2 ya. Oke, lalu ini berarti 1 kali 3 ditambah 2 kali min 2. Oke. Kemudian, itu yang ini 4 kali min 1, lalu 6 kali 4. Ini juga sama, min 1, ini 4. Oke, 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 berapa? Ya, 4 kali 3 berapa dikit? 12, Kak. 12. 6 kali min 2? Min 12. Min 12. Ini 1 kali 3, 3 ya? 2 kali min 2 berapa? Min 4 berarti kan? Ini min 4 plus 24 ya? Ini min 1 plus 8. Nah, nanti hasilnya ini kan ditranspos kan. 12 kurang 12, 0. Ini 20, min 1, 7. Nah, ini ditranspos jadinya 0 min 1, 27. Nah, ini dia jawabannya buat nomor 5.
Nomor 5. Nomor 6. Jawabannya apa? Nomor 6 jawabannya apa? Nomor 6 jawabannya apa tuh? Bentar, Kak. Oke. Nomor 6 itu kan sama aja sifatnya kalau kalian perhatikan kemarin atau kalian catat gitu ya. Ini kan sama aja dengan ini. B transpos kali A transpos itu kan hasil dari mana? B transpos kali A transpos. Ini kan hasil dari ini. Sama aja dengan ini kan. Uh, sorry. Ini kan sama aja dengan matriks A kali B ditranspos. Hasilnya B transpos kali A transpos. Betul nggak? Iya, Kak. Ya, ya. Jangan lupa sifatnya. Jadi, karena A kali B transposnya kan udah kita cari. Tadi di nomor 4 kan. Oke, nomor 4 ini kan A kali B transpos. Maka nomor 4 sama nomor 6 itu jawabannya beda atau sama? Sama, Kak, kayaknya. Sama. Nggak kayaknya memang sama. Gitu. Kalau kayaknya berarti masih ada yang belum yakin. Memang sama. Gitu ya. Karena sifatnya A kali B ditranspos itu hasilnya jawabannya nomor 6 juga. B transpos kali A transpos. Gitu. Oke. Sudah? Lanjut nomor 7 ya. A transpos kali B. Itu hasilnya berapa? A transpos dikali B itu apa hasilnya? Nomor 6 nggak usah dicari lagi karena itu jawabannya sama dengan nomor 4. Ya. A transpos dikali B.
Ada yang bisa? Nomor 7. Ini tadi jawabannya 0, min 1, 27 ya. Oke, nomor 4 tadi jawabannya berapa? Ada yang tipe catatannya nggak nomor 4? Nomor 4 itu berapa sih jawabannya? Sebutin dong, jawaban nomor 4 tadi berapa? A kali B transpose. Halo, berapa tuh jawaban nomor 4 tadi berapa sih? Ada yang bisa sebutin jawaban nomor 4 berapa? 4062. 4062. Oke, thank you, Win. Nomor 7 udah dapat belum, Win? Nomor 7 udah dapat belum, Win? A transpose kali B. A transposnya berapa nih? Matriks A ditranspos jadinya 4612, Kak. oke, dikali dengan yang B kan? Dikali 40 min 21. Oke. Berarti kan 4 kali 4 ditambah 1 kali min 2 ya. Oke, lalu ini 6 kali 4 ditambah 2 kali min 2. Terus ini 4 kali 1, 4 kali 0 ditambah 1 kali 1. Ini 6 kali 0 ditambah 2 kali 1. Jadi hasilnya adalah ini 16 dikurang 2, 24 dikurang 4, 0 tambah 1, 0 tambah 2. Jadi hasilnya 14, 1, 22. Oke, berarti jawabannya ini 14, 1, 22. Oke. Nomor 7 aman ya? Dicatat dulu. Nomor 8 tuh gampang. Ada yang mau coba nggak? A, B, C-nya ditambahin, hasilnya baru ditranspos. Ada yang udah punya dapat jawabannya belum? Apa, Kak? Nomor 8 itu kan A tambah B tambah C-nya dihitung dulu, baru ditranspos kan? Iya, Kak. 11, 8, 5 sama 7, Kak. Oke, bentar ya.
Oke, ya berapa tadi jawabannya? A plus B plus C-nya berapa? Totalnya berapa? 8, 11, 5, sama 7, Kak. Itu udah ditranspos atau belum? Belum kan? Udah, Kak. Oh, udah ditranspos. Hasil penjumlahannya berapa? Jumlahnya 8, 5, 11, sama 7. 8, 5, 11, 7. Berarti jadinya ini 8, 5, 11, 7 gini. Betul, Chef? Begini ya? Ya. Oke. Nah, nomor 9 itu kan A kali B transpose tadi udah di nomor 4 ada. Oke. Lalu A kali C transposnya juga sudah ada di nomor 5. Berarti kan kalian tinggal jumlahin aja nomor 4 sama nomor 5 dijumlahin. Jawaban nomor 4 jumlahkan sama jawaban nomor 5. Kan gitu kan? Jadi saling berkaitan kan antara satu soal dengan yang lain. Ada yang udah dapat nomor 9, tinggal jumlahin jawaban nomor 4 sama nomor 5 doang tuh. 4 minus 1, 26 sama 9, Kak. 4 min 1, 26 sama 9. Good. Gampang kan? Kalau udah dapat jawabannya. Gak nyampe 1 menit kayaknya beres. 4 min 1, 26, 9. Sip. Sekarang nomor 10. Nomor 10 itu jawaban nomor berapa dengan nomor berapa? Dikurangin. Nomor 10 itu jawaban nomor berapa dengan nomor berapa dikurangin? Coba cek dulu. Tujuh sama 6, Kak. 7 sama 6. 6 itu kan sama aja nomor 4 kan? Iya, Kak. Iya, jadi nomor 7 dikurang nomor 4. Gitu aja kan? Nomor 4 dikurang nomor 7, sorry. Berarti jawaban nomor 4 dikurang nomor 7. Berapa saja jadinya? Kalau nyimpen jawabannya enak, nggak perlu capek-capek lah. Nomor 10 itu jawaban nomor 4 dikurang jawaban nomor 7. Min 10, min 1, min 14, sama 0, Kak. Oke, yuk. 4 kurang 14 kan min 10, betul ya? Bentar. Ini min 10, karena 4 dikurang 14 kan? Lalu 0 dikurang 1 berarti min 1. 6 dikurang 20, min 14 ya? 2 dikurang 2, 0. Oke, beres kan? 10 soal. Ada kesulitan nggak buat ngerjain yang ini? 10 soal ini. Transpose itu kan baris jadi kolom. Kan pengertiannya kan itu yang gampangnya. Yang tadinya baris ditranspose jadi kolom. Kalau dia 2 kali transpose maka dikembali ke bentuk semulanya. Ya. Lalu kalau A kali B ditranspose itu sama aja B transpose dikali A transpose. Yang nomor 6 ya. Jadi nomor 6 dan nomor 4 itu
sifatnya sama. Jawabannya sama, sifatnya aja yang beda. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut tentang determinan matriks. Yuk, kita belajar ya, langsung tentang determinan matriks ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan catatannya, boleh dengerin lagi rekamannya ya. Sekarang kita belajar tentang determinan matriks. Apa itu determinan matriks? Determinan matriks itu didefinisikan sebagai selisih. Selisih itu berarti ada pengurangan ya. Selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama. Diagonal utama itu dari kiri atas ke kanan bawah, itu diagonal utama. Lalu diagonal sekunder itu dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, ini diagonal sekunder, ini diagonal utama. Oke. Jadi selisih dari perkalian diagonal utama dengan perkalian di diagonal sekundernya atau diagonal keduanya. Ya. Kalau misalkan ada matriks kayak tadi 4062. Nah, diagonal utamanya kan berarti yang ini. Dari kiri atas ke kanan bawah. Maka determinannya berarti determinan itu simbolnya gini ya. Misalkan ini tadi matriks A. Oke, maka determinannya berarti 4 kali 2, gitu ya, selisih kan. Diagonal utama berarti dikurang. Dikurang dengan 6 kali 0. Maka dapatnya ini 8 dikurang 0. Maka determinannya adalah 8. Diagonal utamanya dari kiri atas ke kanan bawah. Diagonal sekundernya dari kiri bawah ke kanan atas. Sampai sini bingung nggak tentang determinan matriks? Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, determinan matriks ini nanti berhubungan dengan inverse. Ya, di sini ada judulnya determinan dan inverse matriks. Ya, inverse itu ngomongin kebalikannya. Ya, jadi kalau sebuah matriks ada inverse-nya, berarti inverse-nya harus kita cari kebalikannya. Butuhnya yang pertama itu determinan yang harus dicari. Oke. Sampai sini jelas? Jelas, Kak. Jelas, oke. Kalau mau dicatat, ini konsepnya begini kepada ya. Jadi diagonal utamanya seperti itu dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau diagonal sekundernya dari kiri bawah ke kanan atas. Jangan kebalik ya. Diagonal utama dengan diagonal sekunder. Oke, sudah? Ada mau bertanya nggak? Nah, lalu sekarang kita bahas yang inverse-nya ya. Yang ini Kak Bandar hapus ya. Sekarang kita coba cari inverse-nya.
Kalau kalian ketemu dengan istilah inverse matrix yang ordonya 2 kali 2 gitu ya. Sekarang kita ngomongin inverse. Nah, tadi kan ada determinan. Nah, cara nyari inverse matrixnya dari ordo yang 2 kali 2 gini. Ya, tadi kita tahapannya cari ordonya dulu. Sekarang cari inverse-nya ya. Oke, nah inverse-nya adalah ini konsepnya. 1 per determinan A, ya. 1 per determinan A dikali matriks A-nya dibalik. D min B min C. Nah, misalkan matriks A-nya tadi A, B, C, D kan? Ini ya. Kalau mau nyari inverse-nya, maka itu pakai konsep seperdeterminan A dikali D min B min C A. Gitu. Ya, ini jangan dilupakan, karena nanti pasti keluar. Kalau misalkan di TKA nanti pasti keluar juga ini tentang inverse matrix. Jadi cara nyari inverse matrix ordo 2 kali 2 tuh cari determinannya dulu, baru pakai konsep ini, seperdeterminan A, lalu D min B min C A. Ya. Nanti hasil perkaliannya berapa, itulah inverse matrixnya. Inverse matrix itu disimbolkan biasanya begini. Ya, ntar kita benar tambahin ya. Nah, inverse matrix itu biasanya disimbolkan begini. Karena ini inverse matrix A, berarti dia simbolnya inverse itu adalah A pangkat min 1. Ya. Inverse matrix A atau A pangkat min 1-nya itu sama dengan seperdeterminan A dikali D min B min C A. Sudah dicatat? Kalau sudah kita lanjut. Oke, yuk coba sekarang cari inverse matrix dari yang ini. Oke, Kak Bandar sudah cari determinannya. Kalian tinggal masukin ke rumus inverse matrixnya. Berapakah inverse matrix dari matriks A yang tersebut? Determinannya udah Kak Bandar bantu cariin. Jangan lupa tadi rumus inverse matrixnya ya. A pangkat min 1 itu sama dengan seper determinan A dikali D min B min C A. Ini jangan lupa nih, rumus inverse matrixnya itu ya. Ini dia. Determinannya udah Kak Bandar bantu cari, kalian tinggal cari inverse-nya aja berapa.
Ada yang dapat nggak? Berapa determinannya? Determinannya. Inverse matriksnya berapa? Determinan A-nya kan 0. Nah, inverse matriksnya berapa tuh? Kalau determinannya 0. Ada nggak yang dapat? Ada yang dapat nggak? Berapa inverse matriksnya dari A ini? Belum, Kak. Belum dapat. Kenapa belum dapat? Bingung nggak? Iya, Kak. Agak susah dikit. Oke, berarti ini kan sama aja. 1 per determinan A-nya berapa? Determinan A-nya kan ini udah bantu cari ya. Jadi 1 per 0 dikali D-nya kan berarti 6. Min B-nya kan berarti min 3. Min C-nya berarti min 4. A-nya berarti 2. 1 bagi 0 berapa? 1 dibagi 0 berapa? Nol, Kak. Hati-hati. 1 dibagi 0. Hati-hati. 1 dibagi 0 bukan 0. 0 dibagi 1 baru 0. 0 dibagi bilangan berapapun 0. Ya, tapi kalau bilangan berapapun dibagi 0, hasilnya 0 dibagi bilangan berapapun, itu hasilnya 0. Tapi kalau bilangan Nol. kalau bilangan berapapun dibagi 0, hasilnya berapa? Semua bilangan dibagi 0, hasilnya berapa sih? Enggak, bukan. 0 dibagi semua bilangan, hasilnya 0. Kalau 0 dibagi semua bilangan, hasilnya 0, betul. Tapi kalau semua bilangan dibagi 0, hasilnya berapa? Setengah. Hmm? Setengah. Setengah. 0 dibagi semua bilangan, betul hasilnya 0. Tapi kalau semua bilangan dibagi 0, hasilnya berapa? Udah kelas 11 loh. Semua bilangan dibagi 0, hasilnya berapa? Coba. Cek pakai kalkulator. Bilangan berapapun dibagi 0, kalian bebas mau bilangan. Tidak terdefinisi. Oke, tidak terdefinisi ya. Kalau misalkan semua bilangan dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Maka karena 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi, ya, itu berarti matriks ini tidak ada inverse-nya. Ini matriks ini nggak ada inverse-nya. Matriks A itu tidak ada inverse-nya. Oke? Oke ya. Maka dari sini kalian bisa tarik kesimpulan.
Apa kesimpulannya? Ketika determinannya 0, ketika kalian cari determinannya hasilnya 0, maka udah stop. Itu matriks pasti nggak ada inverse-nya. Ketika sebuah matriks punya determinan nilainya 0, maka stop aja, itu nggak akan ada inverse-nya. Sampai sini nangkep ya? Paham ya? Jadi kalau kalian mau cari inverse matriks, cari dulu determinannya. Kalau dia 0, maka udah nggak usah dilanjutin. Itu matriks pasti nggak ada inverse-nya. Ya. Tapi kalau dia misalkan minus juga, si determinannya, mau minus, mau plus, atau maupun desimal, atau pecahan, itu pasti ada inverse-nya. Ya. Kalau determinannya 0, udah pasti itu matriksnya nggak ada inverse. Ya. Karena 1 dibagi 0, itu tidak terdefinisi. Jelas ya? Oke ya? Oke, yuk. Ada pertanyaan? Jadi jangan lagi 1 dibagi 0 hasilnya setengah, jangan lagi ya. Atau 1 dibagi 0 hasilnya 0. Wah kacau kita, udah kelas 11 ya. Soalnya, ya. Oke ya, yuk kita absen yuk. Rajin lagi belajar adik-adik ya. Rajin lagi belajar adik-adik ya. Ya, kita absen yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik kelas 11. Sampai ketemu lagi hari Selasa depannya. Bye-bye. Terima kasih. Makasih, Kak. Pasti kok. Terima kasih.